Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Kita lanjut lagi ya belajar terkait masalah membangun komunitas ya. Jadi kita sudah berada di pembahasan terakhir terkait masalah membangun komunitas, di mana membangun komunitas di pembahasan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang postingan komunitas atau tab komunitas, kemudian membangun komunitas dengan komentar. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan tips primer. Oke, kita sudah masuk di pembahasannya ya. Jadi sebelum kita lebih membahas ini lagi, primer ya, primer. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit ya. Primer ini adalah mungkin teman-teman sering lihat ya di beranda teman-teman, ada semacam kayak tab komunitas lah ya, tab komunitas di mana di situ ada penjadwalan di jam sekian akan ada bisa berupa konten, bisa juga berupa live ya. Itu yang dimaksud dengan primer ya. Primer itu adalah penjadwalan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman biasa juga kan pada saat mau mengupload video ya, itu di fitur terakhir itu di bagian pada saat kita mau sebelum mengklik apakah mau dijadikan konten itu sebagai konten pribadi ataupun konten yang akan dipublikasikan ke publik, itu ada keterangan di situ menyertakan penjadwalan akan mau dijadikan primer atau tidak ya. Tapi untuk YouTuber pemula rata-rata jarang sih melakukan itu ya, jarang melakukan. Tapi kita harus tahu juga bahwa primer itu ya seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman ini cukup penting ya, meskipun teman-teman untuk sekarang sebagai seorang YouTuber pemula belum terlalu menggunakan sistem primer ini, tapi kalau teman-teman mungkin sudah menjadi sebuah channel yang besar, sudah memiliki subscriber yang loyal terhadap teman-teman ya, ini akan sangat bermanfaat kalau teman-teman memahaminya, karena ini bagian dari membangun sebuah komunitas ya, di mana antara YouTuber dengan si penonton ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Untuk pembahasan pertama itu adalah jadwalkan primer Anda setidaknya 24 jam sebelumnya agar penonton disuruh. Itu ya. Ini primer itu adalah penjadwalan ya teman-teman. Ini sudah dijelaskan di sini adalah primer itu adalah penjadwalan ya. Itu tujuannya pada saat kita mau mengupload video, itu kita sudah menyampaikan tuh ke subscriber yang mengklik notifikasi ya. Pada saat kita mengupload video akan ada notifikasi ke mereka bahwa di jam-jam sekian akan ada konten ataupun live dari si YouTuber. Nah, seperti itu. Jadi ini akan mengabari ke subscriber kita ataupun penonton bahwa kita akan hadir di jam sekian. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan, kalau mereka betul-betul loyal terhadap kita ya biasanya akan menunggu kita tuh di jam sekian, karena ya teman-teman sudah sering dapat tips juga kan terkait masalah penjadwalan ini kan, terkait masalah di jam-jam berapa sih, kan ada sering dibahas tuh di jam-jam berapa sih terkadang kita mengupload video yang bagus. Nah itu, jadi kita harus memahami penonton kita, karena kan biasanya kan kalau penonton kita itu kan tidak semuanya on time terus tuh di depan manteng YouTube. Nah makanya ada yang penonton kita kan ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang mungkin lagi pengangguran ya. Yang pengangguran itu ada yang tidak masalah, yang masalah itu yang lagi sekolah kan ada jadwalnya kan berbenturan dengan jadwalnya mereka, apalagi yang kerja ya. Jadi tujuannya untuk
penjadwalan itu ya seperti itu, supaya kita bisa memahami, oh penonton kita ini sering menonton konten kita itu jam-jam berapa sih biasanya, kan ada tuh di analitiknya. Nah itu yang perlu teman-teman pahami juga. Jadi teman-teman sudah tahu nih di jam sekian saya bagusnya mengupload video ya. Kemudian lanjut, pilih thumbnail custom dengan cermat karena gambar ini akan berada di halaman landing Premiere ya. Jadi teman-teman sering lihat kan di beranda YouTube teman-teman itu ada yang saya bilang tadi ya, ada semacam tab komunitas lah, tab komunitas yang mencantumkan sebuah gambar ataupun video, biasanya video pendek yang dimana itu menjadi customnya YouTuber yang kalian subscribe itu. Makanya muncul di beranda teman-teman ya. Itu akan menjadi pemikat tersendiri tentang custom yang menarik ya. Jadi buatlah custom yang menarik supaya subscriber yang loyal itu akan lebih penasaran lagi dengan isi konten kita ya. Kemudian setiap Premiere dilengkapi dengan URL ya. Ini ya bagian dari ini ya. Kalau kita memasang thumbnail custom ya pasti semua akan mencantumkan juga URL-nya, sehingga pada saat rilis sisa itu yang di jam itu, sisa itu yang diklik URL tersebut oleh subscriber kita. Kemudian dorong penonton untuk memanfaatkan tombol beritahu saya ya, ini notifikasi ya. Jadi makanya rata-rata YouTuber itu menyampaikan bahwa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Ini bagian dari itu teman-teman. Jadi setiap aktivitas apa yang akan dilakukan si YouTuber itu, pasti subscribernya yang sudah mengklik tanda lonceng itu akan diberitahu tuh, menjadi notifikasi tersendiri ke HP kita. Jadi itu salah satu tujuan di mana YouTuber itu menyampaikan untuk agar senantiasa mengklik tanda lonceng, supaya apa yang akan di upload, apa yang akan disampaikan itu akan ketahuan sebelum kita mencari sendiri, karena ada notifikasinya ya. Itu sudah hal yang biasa lah, teman-teman sudah tahu lah yang seperti itu. Kemudian lakukan penyesuaian dengan memilih tema hitung mundur lain dan memonetisasi Anda. Nah ini tema ya, semacam judul lah ya, tema apa yang akan diangkat ya, itu penyampaian awalnya ya. Primer lah ya, teman-teman sering lihat kan primer sebuah film ya, seperti itu juga, kurang lebih seperti itu ya. Jadi semacam kayak adegan, tapi ini tema ya, tema yang disampaikan di sini itu adalah tema, bukan semacam video primer ya, tapi tujuannya kurang lebih seperti itu ya. Nah ini juga Anda juga dapat menampilkan cuplikan ya di halaman ya. Itu yang saya bilang tadi ya, cuplikan supaya lebih ada gambaran dan bayangan apa yang akan mereka lihat nantinya. Jadi kalau memang tertarik dengan konten kita itu, pasti mereka betul-betul menunggu ya apa yang akan menjadi konten kita, karena sudah kelihatan dari cuplikan primer tersebut ya. Saya rasa itu yang bisa saya bahas terkait masalah primer ini, singkat-singkat saja sih sebetulnya, karena ini sudah biasa teman-teman dapati di pada saat teman-teman di nonton YouTube ya, sudah sering kelihatan. Cuman ya itu tujuannya supaya teman-teman lebih paham lagi lah tujuan-tujuan dari bagaimana caranya kita membentuk sebuah komunitas ya. Jadi untuk membangun komunitas ini pembahasannya sudah selesai ya. 3 pembahasan kita, mungkin di video berikutnya itu akan membahas terkait masalah performa. Performa ini
ya ini yang cukup lumayan wajib ya, harus kita sebagai seorang YouTuber, karena ini bagian dari analisa kita, gimana kita mengetahui performa video kita ya, bagaimana caranya kita mengetahui menganalisa video kita yang bagus dan tidak, kemudian penonton kita seperti apa ya, itu tujuannya ya. Jadi akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.